Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ifadah wal I'lam bi Fawaid Risalah Nawaqidul Islam. Fa insyaallah ta'ala ya ikhwan, di pagi hari ini kita akan menghatamkan kitab tersebut alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini adalah hari terakhir daras kitab Al-Ifadah wal I'lam bi Fawaid Risalah Nawaqidul Islam. Ya, ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita semua untuk bisa menghatamkan buku ini. Qala Syekh Sulaiman hafizahullah taala wa baqiyat mas'alatun 'azimatun ad-dawran 'alal alsinah wa hiya, tersisa satu permasalahan yang sangat besar yang berputar pada lisan kebanyakan orang. Wahia man fa'ala mukaffiran jahilan wal jahlu huwa adamul ilmi fahal yu'zar. Permasalahannya adalah siapa yang melakukan satu pembatal dari pembatal keislaman, melakukan kekufuran, mukaffir, sesuatu yang menyebabkan dia kufur, jahilan, karena dia tidak tahu hukumnya, dikarenakan kebodohan, yaitu tidak ada ilmu, fal yu'zar, apakah orang tersebut diberi uzur? Ini masalah besar ya ikhwan. Ketika seseorang jatuh pada kekufuran, apakah orang tersebut bisa diberi uzur untuk tidak dikafirkan? Ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, orang-orang yang jatuh pada kekufuran di kalangan orang awam. Nah, permasalahannya ketika seseorang yang jatuh pada kekufuran seperti itu, fahal yu'zar, apakah dia diberi uzur? Aku katakan, ittafaqal ulama ala anna man tahaqqaqa fihil jahlu. Para ulama sepakat bahwasannya orang yang memang betul-betul terbukti padanya ada kejahilan, walam yakun jahluhu da'wa, kejahilan tersebut bukan cuma sekedar klaim, pengakuan, wala an i'rad, dan juga kejahilan tersebut bukan cuma sekedar disebabkan i'rad, berpaling, annahu yu'zaru wala yukaffar. Orang yang seperti itu, orang yang tahaqqaq fihi al-jahlu, memang terbukti dia tidak punya ilmu, maka dia diberi uzur, wala yukaffar, dan tidak dikafirkan. Walaisa baina ahli ilmi khilafun fi hadzal asl. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang prinsip yang satu ini. Jelas? Itu ittifaq di kalangan para ulama, ijma' di kalangan para ulama. Anna man tahaqqaqa fihi al-jahlu fa innahu yu'zar wa la yukaffar. Orang yang memang terbukti dia tidak tahu ilmunya, dia bodoh, lalu melakukan perbuatan kekufuran, melakukan ucapan-ucapan kekufuran, mengucapkan ucapan kekufuran, melakukan tindakan kekufuran, dan memang terbukti adamul ilmi, tidak tahu ilmunya, ini orang tidak bisa dikafirkan. Jelas? Wadih? Jelas ya?
Kadang orang-orang kampung misalkan, orang-orang pedalaman, orang-orang desa, di pagar alam mungkin, ada orang nyembeli untuk puyang, nyembeli untuk keramat, nyembeli untuk kuburan. Dan memang terbukti, ini orang tahaqqaqa fihi al-jahlu. Terbukti dia tidak ada ilmunya, bodoh dia. Apakah layak dikafirkan? Hah? Maka tidak layak dikafirkan. Ingat ya ketentuannya, ini pembahasan dia muslim. Ya. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia masuk Islam. Dia tinggal di lingkungan kaum muslimin. Dia mengikut mensyiarkan syiar-syiar Islam yang lain. Namun dia terjatuh pada kekufuran. Yang dia betul-betul tidak tahu itu ilmunya. La yukaffar. Difahami? Adapun kalau memang dia memang asalnya kafir, asalnya musyrik, KTP-nya Hindu, KTP-nya Buddha, ya kafir itu tadi, jelas. Mau dia nyembeli untuk selain Allah ataupun tidak, memang dia sudah memang orang kafir aslan. Difahami? Pembahasan kita ini asluhu muslim, zahiruhu Islam, gitu loh. Wadih? Jelas? Waqad qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Fala azaba wala mu'akhadzata illa ba'dal ilmi. Tidak ada istilahnya azab, tidak ada istilahnya hukuman, melainkan kapan? Setelah adanya ilmu. Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak akan mengazab. Sampai kapan? Hatta nab'atsa rasula. Sampai kami mengutus seorang rasul. Sampai betul-betul ada iqamatul hujjah. Ada ilmu yang telah disampaikan kepada umat tersebut. Fa idza lam ya'lam. Kalau dia tidak tahu ilmunya, walam yakun adamu ilmihi an i'rad, dan ketidakada ilmuwan tadi atau kebodohan yang mendasari pada dia bukan dikarenakan i'rad, bukan dikarenakan berpaling dari agama, tidak mau belajar, wala ya'malu bihi, bukan. Difahami? Karena adamul ilmi ada 2 macam. Yang pertama, adamul ilmi bi i'radin, tidak punya ilmu karena dia berpaling dari syariat. La yata'allumuhu wa la ya'malu bihi, la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa la yubali biddin. Tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan, tidak mau membenarkan, tidak mau mendustakan, tidak peduli dengan agama. Hamhu ad-dunya. Yang ada di pikiran dia, otak dia cuma dunia saja. Ini jelas kufur. Dikenal dengan kufur apa? Kufrun i'rad. Kufur berpaling dari agama bil kulliyah. Wadih? Adapun ketidaktahuan dia tadi, ya, dikarenakan belum tersampaikannya ilmu, bukan dikarenakan dia berpaling. Dia juga sebenarnya mempelajari tapi belum sampai ilmunya tadi. Atau dia ikut pengajian, mungkin salah kajian. Dia baru ikut kajian-kajian tertentu yang belum membahas masalah tauhid misalkan. Ini yu'dzar wala yukaffar. Wa aqul, kata Syekh Sulaiman, inna hadza mahallu ittifaqin baina ahli ilmi. Nah, kalau yang seperti ini adalah masalah yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya ikhwan? Intinya ada ittifaq di kalangan para ulama. Ittifaq dalam bab apa? Dalam bab isbat al-'udhr bil jahl. Menetapkan adanya uzur tatkala orang yang bodoh. Difahami? Ada ittifaq. Orang yang betul-betul tahaqqaqa fihi al-jahlu fa innahu la yukaffar bittifaqil ulama. Wadih, jelas? Wandi? Jelas, paham? Ana ulangi lagi. Orang yang betul-betul terbukti tidak punya ilmu, bodoh, tatkala melakukan atau mengucapkan ucapan kekufuran, fa innahu yu'dzar wa la yukaffar. Jelas? Nah, yang jadi permasalahan itu
adalah berkaitan dengan orang yang dia tadi tahu ilmunya. Nah, ini jadi masalah. Ya, difahami? Itu yang bisa dikufurkan, bisa dikafirkan. Kemudian kata beliau, hatta alladzina yatashaddaduna fi mas'alatil uzr bil jahl ya'dzuruna fi ba'dis suwar. Bahkan sampai-sampai mereka ulama-ulama yang yatashaddadun, yang keras dalam permasalahan uzur bil jahl ini tadi, mereka pun memberikan uzur pada sebagian bentuk, sebagian gambaran. Walih. Di sana ada para ulama yang yatashaddad, keras dalam bab al-uzur bil jahl, seakan-akan tidak memberikan uzur. Nah, mereka ini yang seakan-akan tidak memberikan uzur, ternyata didapati pada sebagian kondisi mereka juga memberikan uzur kepada orang yang terjatuh pada kekufuran. Kaman nasya'a fi badiyatin ba'idatin 'anil ilmi au aslama haditsan, seperti orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari ilmu, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka sebagian para ulama ya, yang keras-keras tersebut ternyata pada sebagian kondisi tetap memberikan uzur tatkala orang tidak punya ilmunya, tatkala orang tersebut bodoh. Seperti orang yang baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman. Fartakaba naqidhan fa innahu yu'dzar la min ajlil badiyah wala min ajli annahu aslama haditsan wa innama li anna jahlahu mutahaqqiqun wa laysa da'wa. Orang yang tinggal di pedalaman tadi atau orang yang baru masuk Islam, tatkala mengerjakan satu pembatal dari pembatal keislaman, maka diberikan uzur oleh sebagian ulama ini tadi. Bukan dikarenakan dia tinggal di pedalaman, bukan pula dikarenakan dia baru masuk Islam. Akan tetapi dikarenakan ada kebodohan yang ada pada dia tadi, mutahaqqiq, memang betul-betul ada, terbukti, wujudnya ada, walaisa da'wah, bukan cuma pengklaiman. Wadih? Jelas? Walidzalika naqul. Oleh karena inilah kita katakan. Jelas, wadih? Sekarang baru masuk ke khilaf yang ada, masalah yang ada. Innama yaduru min khilafin innama huwa fi tahaqquqil jahli. Sehingga yang terjadi khilaf, yang berporos khilafnya ini tadi di kalangan para ulama, la siyama minal mu'asirin, terlebih lagi di zaman sekarang ini tadi, yang menjadi khilaf mereka itu adalah tahaqquq al-jahlu. Adanya kejahilan ini. Apakah pada orang ini atau pada wilayah ini, ada masa ini sudah masih dianggap adanya kejahilan ataukah tidak? La fi dzatil jahl, bukan pada zat kejahilannya, akan tetapi tahaqquq al-jahl ataukah tidak. Itu yang terjadi khilaf. Ketika ditanyakan pada sebagian para ulama bahwasannya di Indonesia ada orang yang melakukan tindakan-tindakan kekufuran, memungkinkan saja ulama tersebut akan mengatakan ini orang kafir, musyrik, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena tidak ada istilah bodoh lagi di zaman sekarang. Internet sudah masuk, televisi sudah masuk, para duat banyak, para dai banyak, pondok pesantren banyak, pengajian banyak. Difahami? Sehingga langsung dikafirkan. Jelas? Memungkinkan ketika ditanyakan kepada para ulama yang lain, dia mengatakan, "Ndak, negerinya antum jauh dari ilmu dan ulama. Negerinya antum banyak du'atus su, butuh dijelaskan. Banyak orang yang salah faham tentang tauhid." Sehingga ndak dikafirkan orang yang melakukan tersebut. Memungkinkan? Sangat memungkinkan ya ikhwan. Famata tahaqqaqal jahlu wa lam yakun an i'radin fa innal ulama yattafiqun 'ala al-'udhr bil jahl
maka kapanpun tatkala memang betul-betul terbukti terwujud adanya kejahilan, dan kejahilan tersebut bukan dari berpalingnya dari agama ini tadi, maka sesungguhnya para ulama telah sepakat akan adanya al-udhur bil jahl. Wadih? Jelas? Wa Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab lahu kalamun katsir fil udhri bil jahl. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memiliki kalam yang sangat banyak tentang permasalahan uzur bil jahl. Ya. Antum lihat di ta'liq dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahili, wa qad sabaqal ihala ala mawadhi' min kutubihi wa kutub a'immatid da'wah wa min dzalika qauluhu kama fid durar as-saniyah. Disebutkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, Alkitab atau kitab Durar As-Saniyah ini kitab kumpulan kalam-kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kalam-kalam ulama An-Najd. Kitab bagus ya ikhwan. Namun sayang ini kitab dituduh oleh Sufyan Ats-Tsauri Al-Kazzab, ya, dengan tuduhan ini kitab penyebar pemikiran takfiri. Tahu antum Sufyan Ats-Tsauri? Siapa? Siapa? Salaf. Itu mantan brimob yang punya pemikiran teroris yang tertangkap, kemudian diwawancarai, bilang kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu Durar As-Saniyah itu kitab yang menyebarkan pemahaman takfiri itulah. Ya, nggak tahu untuk orangnya, ketangkap di Aceh dia. Sufyan Ats-Tsauri namanya. Ya, Pak Sofyan. Ada rekaman, lihat di YouTube itu. Dia bilang dia itu teroris, dia pemahaman teroris, brimob atau apa, pokoknya ketangkap di Aceh, dia ke penjara. Ya, kenapa pemahaman teroris? Salah pengajian. Nah, terus dia bilang, ini kadzab ya. Ya, nggak ada karomah, nggak ada polisi lagi dia, udah dipecat. Ya, dia bilang, ya, yang menyebarkan pemahaman takfir diantaranya kitab Durar As-Saniyah. Ya, nggak kayak gitu, salah paham dia. Kitab Durar As-Saniyah ini anak pernah punya, tapi sayang qadar lama syafa'al kepemilikannya tidak sampai di Palembang. Ya, sekitar tahun 2017 kalau tidak salah atau 2018 awal, anak pernah umroh kemudian beli kitab. Ya, diantaranya kitab Ad-Durar As-Saniyah, lumayan ya. Sama beberapa kitab dulu beli ya. Qadar lama syafa'al waktu di Bandara Jeddah, ya dulu nggak banyak pengalaman ya, umroh pertama gimana di bandara itu. Intinya pas landing di Malaysia transit itu kitab nggak ada lagi, nggak ada ya. Qadar lah hilang, apa kececer di Jeddah, nggak dimasukkan di bagasi atau gimana, wallahu a'lam. Intinya pernah punya ya, tapi nggak sampai di Palembang. Itu kitab bagus ya, Ad-Durar As-Saniyah. Disebutkan dalam kitab itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa idza kunna la nukaffir man abada as-sanam alladhi ala Abdul Qadir wa sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi wa amsalihima li ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kaifa nukaffir man lam yusyrik billahi idza lam yuhajir ilaina aw lam yukaffir aw yuqatil subhanaka hadza buhtanun azim. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kami ini apabila kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah kuburan yang ada di atas kuburannya atau menyembah berhala, sonam itu berhala, maksudnya apa? Kubah. Kalau kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang ada di atas kuburan Abdul Qadir atau berhala yang ada di atas kuburan Ahmad Badawi dan yang semisalnya, dikarenakan kebodohan yang ada pada mereka dan dikarenakan tidak adanya orang yang mengingatkan mereka, terus bagaimana mungkin kami mengkafirkan orang yang tidak menyekutukan Allah
semata-mata tidak hijrah kepada kami, atau tidak mau mengkafirkan orang kafir, atau tidak mau ikut berperang. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini kedustaan yang sangat besar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kami kalau orang yang nyembah kuburan dia saja loh, nyembah kuburan Abdul Qadir atau kuburan Ahmad Badawi atau kuburan fulan, itu saja tidak kami kafirkan, dikarenakan kebodohan yang ada pada mereka, atau dikarenakan tidak adanya orang yang mendakwai mereka atau mengajari mereka. Tidak mau kami ngafirkannya. Terus bagaimana orang yang tidak melakukan kesyirikan? Difahami? Jelas? Jelas ya kawan? Nah ini orang melakukan kesyirikan loh, nyembah kuburan, mengagungkan kuburan, minta di kuburan. Itu saja tidak bisa kami kafirkan. Kami tidak kafirkan gitu loh, dikarenakan kebodohan yang ada pada mereka, atau dikarenakan tidak ada orang yang mendakwai mereka. Itu saja tidak kami kafirkan. Terus apalagi yang selain itu, masa kami mengkafirkannya? Jelas? Apa yang antum fahami dari kalam ini? Menunjukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak semata-mata langsung mengkafirkan orang. Jelas pernyataan beliau, li ajli jahlihim wa adam man yunabbihuhum. Ini menunjukkan apa? Beliau memberikan uzur, la nukafir, kata beliau. Kemudian disebutkan dalam kitab tersebut juga beliau mengatakan, wa amma ma dzakaral a'da anni ukaffiru bidzan wa bil muwala au ukaffirul jahil alladzi lam taqum 'alail hujjah fa hadza buhtanun 'azim yuriduna bihi tanfiran nas an dinillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebutkan oleh musuh-musuh dakwah tentang diriku, bahwasannya aku ini mengkafirkan dengan dugaan-dugaan saja, atau mengkafirkan dengan sebab muwala, dengan sebab semata-mata cinta, atau aku mengkafirkan orang yang bodoh, yang tidak tegak padanya hujjah, ini adalah kedustaan. Jelas pada keterangan beliau. Maksudnya kata beliau, adapun yang telah disebutkan oleh musuh-musuh dakwah bahwasannya aku mengkafirkan orang yang bodoh, yang belum tegak hujah padanya, ini merupakan kedustaan. Apa yang antum pahami? Wadih? Apa yang antum pahami? Hah? Apa yang antum pahami? Menunjukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di zaman itu dituduh oleh orang-orang bahwasanya beliau mengkafirkan orang tatkala orang tersebut tidak punya ilmu. Difahami? Dusta, kata beliau, dusta, tidak benar itu. Tidak ada aku mengkafirkan orang tatkala orang tersebut bodoh. Lam takum 'alail hujjah, belum tegak padanya hujjah, tidak ada. Menunjukkan apa? Beliau itu mengkafirkan kalau sudah tegak padanya hujjah, sudah sampai padanya ilmu. Wadih? Jelas? Faham antum sampai di sini? Penting ini masalah. Gara-gara masalah seperti ini banyak yang mengkafirkan. Jelas? Para penuntut ilmu? Wa yumkin antul qa muhadaratan kamilatan, mungkin, masih mungkin ya, disampaikan ceramah yang secara sempurna fil udhr bil jahl inda Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab ya. Masih memungkinkan ada muhadarah yang akan disampaikan, ceramah yang akan disampaikan tentang temanya al udhr bil jahl menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walahu kalamun wadihun bayyinun fil udhr bil jahl, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki kalam yang jelas, gamblang tentang permasalahan udzur bil jahl. Wa ma auhama min kalamihi bi annahu la ya'dzur bil jahl fa innahu aidun ila adami tahaqquqil jahl. Adapun yang mengesankan dari kalamnya beliau rahimahullah bahwasanya beliau tidak memberikan uzur tatkala orang tersebut bodoh, maka kalam tersebut kembali kepada
ila adami tahaqqukil jahl. Kembali kepada pembahasan tidak terbuktinya adanya kebodohan pada orang tersebut. Makanya tidak diberikan uzur sama beliau. La ila dzatil jahl, bukan kembali kepada pembahasan al-jahl. Wadih? Sehingga kalau antum ketemu kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti dalam kitab Kasyfus Syubhat yang beliau menyebutkan la yu'dzar bil jahal, tidak dikasih uzur orang tersebut tatkala bodoh, itu bukan masalah zat bodohnya, namun tidak terwujud pada orang tersebut adanya al-jahl. Difahami? Wan naziru fil adillah fi kalamil ulama ya'lam annahu la yukaffar ahadun hatta tablaghahu al-hujjatu risaliyah alal wajhil ladzi yafham bihi ma'azawali syubhah. Orang yang mencermati dalil-dalil dan kalam-kalam ulama, dia akan tahu bahwasannya seseorang itu tidak bisa dikafirkan sampai hujjah tersebut nyampai ke dia. Disebut dengan apa? Al-hujjah ar-risaliyah. Apa hujjah risaliyah? Alal wajhil ladzi yafham bihi, sesuai dengan yang bisa dia fahami. Ma'azawali syubhah, dibarengi dengan hilangnya syubhat. Sehingga seseorang itu tidak bisa dikafirkan sampai apa? Sampai tegaknya hujjah ar-risaliyah. Yang kedua, hilangnya syubhat. Jelas? Fala budda min qiyami hujjatil ilmi wal bayan, la hujjah al-inqiyad. Maka harus tegak hujjah ilmu dan bayan, la hujjatul inqiyad, bukan hujjah inqiyad. Falladzi la budda minhu hujjatul ilmi wal bayan. Maka yang harus ada dari orang tersebut adalah hujjatul ilmi wal bayan. Walladzi abbara anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bihadzal kalimah al-qawiyyah al-matinah al-hujjatur risaliyah. Nah, al-ilmu wal bayan itu sesuatu yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kalimat yang kuat dengan istilah al-hujjah ar-risaliyah. Difahami? Wadih? Jelas ya ikhwan kalam ulama? Jelas? Jadi ada istilahnya al-hujjah ar-risaliyah. Wadih? Jelas ya? Ada istilah al-hujjah ar-risaliyah. Allati hiya fil kitabi was sunnah. Itu hujjah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ala wajhin yafhamuhuma bihi, sesuai dengan apa yang difahami oleh dia tadi. Jadi Al-Quran dan Sunnah ya bisa difahami. Itu dikenal dengan al-hujjah ar-risaliyah. Jelas? Jadi ada al-ilm wal bayan. Ada ilmunya disampaikan, faham. Inilah yang disebut dengan al-hujjah ar-risaliyah. Difahami? Falau quri al-Qur'an ala a'jami wa huwa la yafham al-lughah al-arabiyyah ma qamat bihi ma qamat alaihi al-hujjah ar-risaliyah. Kalau ada orang ajam dibacakan padanya Al-Qur'an namun dia tidak paham bahasa Arab, berarti belum tegak padanya hujjah ar-risaliyah. Jelas? Wadih? Bal aqul law quri al-Qur'an al-yawma ala arabi la yakadu yafham ma'anil Qur'an fala budda an taquma ala wajhin yufhamu bihil murad ma'a zawali syubhah. Kalau seandainya Al-Qur'an di hari ini dibacakan kepada orang Arab, hampir-hampir dia tidak bisa memahami Al-Qur'an tersebut, maka harus engkau ya memperjelas hujjah tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dengan dibarengi hilangnya syubhat. Difahami? Jadi ada istilah al-hujjah ar-risaliyah. Apa al-hujjah ar-risaliyah? Al-ilmu wal bayan. Dia sudah tahu ilmu dan sudah dijelaskan. Wadih? Hilang syubhatnya. Sudah faham dia ilmunya. Tapi kalau seandainya ikhwan, ada orang yang jatuh pada kesyirikan, jatuh pada kekufuran, kemudian dibacakan ayat, dibacakan hadis, dikasih tahu ini haram, tapi masih belum paham dia. Wadih? Belum paham. Salah paham, belum paham, maka belum sampai ilmu pada dia. Jadi antum jelaskan dulu
baik-baik dengan penjelasan gamblang, ini syirik, ditinjau dari sisi ini antum kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada selain Allah kita jatuh pada kesyirikan, jelas paham antum? Paham katanya. Berarti sudah qamat alaihi al-hujjah ar-risaliyah. Wadihun jiddan, wadih jali. Jelas ya? Lanjut ya ikhwan, hataman kita ya. Hatam kita. Kemudian kata beliau, wal masail fi hadzal bab ala naw'aini. Masalah dalam bab ini ada dua macam. Dalam bab apa ini? Dalam bab al-udhur bil jahl. Masalah dalam bab al-udhur bil jahl ada dua macam. Masalah takfir, masalah mengkafirkan seseorang. Ini masalah berat ya ikhwan, masalah besar. Qadiyatun azimah. Ya. Ini masalah besar, masalah mengkafirkan, bukan masalah sepele. Jangan gampang-gampang mengkafirkan. Ya. Yang pertama, masail zahirah. Masalah-masalah yang sudah zahirah, nampak jelas. La yutasawwar fiha al-jahlu. Yang tidak nampak padanya kebodohan, tidak tergambar padanya kebodohan. Au yab'ud fiha al-jahlu jiddan. Atau masih teranggap mustahil ya untuk tidak tahu tentang hal tersebut. Jadi ada masalah yang sudah zahir, jelas, gamblang, semua orang bisa tahu. La yutasawwar fiha al-jahlu. Tidak tergambar padanya kebodohan. Mustahil, sangat-sangat mustahil orang itu tidak tahu. Jelas? Kamas alati sabbillahi ta'ala. Seperti permasalahan mencela Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Allah. Dosa apa tidak? Haram atau tidak? Syirik ataukah tidak? Hah? Syirik ataukah tidak? Dosa ataukah tidak? Antum tahu? Semua orang tahu ya ikhwan. Tidak boleh mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela orang tua sendiri aja tidak boleh, apalagi Allah Azza wa Jalla. Wa ibadah ashabil qubur, atau beribadah kepada orang-orang yang berada dalam kuburan. Maksudnya menyembah kuburan, orang-orang yang sudah mati. Fahadil aslu adamul jahli biha. Nah, ini masalah-masalah yang sudah zahira. Hukum asal pada masalah ini adalah tidak adanya udzur. Jelas Wandi? Itu ada kuburan wali, dia minta-minta di kuburan wali. Hukum asal ini adalah wadih. Hukum asal adamul jahli, kekufuran ini. Jelas? Ya. Ada orang minta kaya, pesugihan. Musyrik enggak kira-kira? Musyrik. Zahir apa tidak? Zahir. Hukum asal adamul jahli. Jelas? Nah. Fa in da'a mudda'in annahu jahilun tahaqqaqna min amrihi. Kalau ada orang yang mengklaim bahwasanya dia adalah orang yang bodoh, tidak tahu ilmunya. Kenapa inti minta di kuburan? Jawaban dia, saya tidak tahu kalau ini syirik. Maka tahaqqaqna min amrihi. Kita perlu melakukan pengecekan tentang diri dia ini tadi, tentang perkaranya tadi. Perlu pembuktian. Walam naqbal da'wahu mujarradatan. Kita tidak bisa menerima pengklaimannya yang semata-mata seperti itu. Dilakukan bukti, dicek. Antum punya uak, punya mbah, dia suka minta-minta di kuburan. Dia ngaku dia tidak tahu ilmunya. Antum cek dulu. Yang betul dia tidak tahu ilmunya. Karena hukum asal ini masalah yang sudah zahirah, pasti diketahui ilmunya. Setelah dicek, oh
Ternyata iya, salah faham dia. Gara-gara salah ikut pengajian. Ya. Fa idza tahaqqaqa indana annahu jahilun adzarnahu. Kalau memang terbukti di sisi kita bahwasanya ini orang bodoh, orang tidak tahu ilmunya, maka kita kasih udzur. Ini Pak D tidak tahu deh. Kata Pak Ustadz, Pak Yai itu tidak syirik deh. Berarti memang terbukti dia tidak tahu ilmunya. Saya kira syirik itu minta kepada berhala. Ini tidak minta kepada berhala, minta kepada orang soleh. Ya enggak? Orang soleh itu orang yang dekat dengan Allah. Dari mana Pak D tahu? Kata Pak Yai, kata Pak Ustadz. Ya jelas? Ada syubhat. Maka kasih udzur. Misalu dzalik, contohnya. Anna ba'dal muslimin yataqarrabuna ila ashabil qubur wa yad'una ghairallah walakinnahum ya'taqidun anna hadza huwad din. Contohnya, sebagian kaum muslimin mereka taqarrub kepada para penghuni kuburan, taqarrub kepada orang-orang yang sudah mati, mereka berdoa kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, akan tetapi mereka meyakini ini adalah bagian dari agama. Ya apa tidak? Banyak kan yang seperti itu. Datang ke kuburan, dia minta di kuburan tadi, dia ngira ini adalah ibadah, ini namanya tawassul, bro, katanya. Itu namanya tawassul dengan orang soleh. Ada pula ustazahnya pula. Ya, dia bilang, ya kan dia ngirimkan tuh. Itu bukan syirik. Ya, itu namanya tawassul dengan orang soleh. Ya. Nanti ada orang soleh mati. Yang namanya tidak boleh itu kalau bilang langsung, Pak Wali, Pak Kiai, Habib, Mbah, tolong beri saya anak. Itu namanya syirik. Minta kepada selain Allah. Kalau ini Pak Wali, Mbah, Pak Yai, tolong sampaikan hajatku kepada Allah Azza wa Jalla. Mintanya tuh kepada Allah. Cuman ini tadi. Sama saya bilang, tolong Kak Didi sampaikan sama Pak Gubernur, bantu Masjid Darul Hadis. Saya mintanya ke Pak Didi atau mintanya ke Gubernur? Mintanya kemana tuh? Gubernur. Tapi nyuruh perantara melalui Pak Didi. Jelas? Jelas antum? Faham? Sebenarnya kalau dia mikir kan sama saja. Itu kan minta juga. Ya enggak? Ya benar? Minta. Tolak kan enggak minta langsung. Minta ke sana. Ya benar? Namanya sama-sama tolak kan, sama-sama minta. Minta kepada selain Allah itu enggak boleh. Wadih? Nah itu ada yang sebabkan ikhwan. Makanya enggak gampang-gampang kafirkan. Kalau langsung dikafirkan udah habislah orang tuh. Enggak ada sisa. Cuman antum yang muslim sekampung sepagar alam tuh kafir kan habis. Ada gawat antum. Enggak ada yang muslim. Cuman antum salafi pula sebagian salafi mungkin yang pengajar salafi juga mungkin kafir pula. Saking apa kafir i'rad karena enggak mau belajar tauhid. Mungkin saja. Ya enggak? Yang belajar tauhid cuma saya semua, yang lain enggak ada yang mau belajar tauhid. Kufrun i'rad. Udah kafir kan, tinggal antum sendiri. Lama-lama antum bosan. Hidup di tengah-tengah kafir, semuanya kafir, antum kafirkan pula diri sendiri. Karena apa? Loyalitas terhadap orang-orang kafir kan? Nah, itu bahaya antum. Kemudian kata beliau, wa yajhaluna annahu syirkun. Mereka bodoh, enggak tahu kalau itu syirik. Bal inna ulama'ahum alladzina yu'allimunahum yaquluna lahum man lam ya'taqid hadza wa ya'malhu fahuwa min akfari ahlil ardi. Bahkan ulama mereka, yaitu orang-orang yang mengajari mereka tadi, akan mengatakan kepada mereka, siapa yang tidak meyakini ini, maksudnya tidak meyakini kalau tindakan minta-minta di kuburan adalah bagian dari agama dan tidak mau mengamalkannya, maka dia termasuk penduduk bumi yang paling kafir. Ngeri kali. Mungkin dalam istilah lain mereka biasa, ini tidak menghormati orang-orang soleh. Ya, nah itu tadi. Wa qad dzakartu miraran. Sering kusebutkan berkali-kali. Anni iltaqaitu bisaikin sayyara bidaulatin minad dual. Kata Syekh Sulaiman, aku pernah berjumpa dengan sopir mobil di suatu negara. Faqala,
dia mengatakan, ya Syekh, wallahi inni qadaitu sinin wa ana ataqarrabu ilal aulia. Ya Syekh, aku sudah berlalu bertahun-tahun aku mendekatkan diri kepada para wali kuburan. Ada'u ghairallah, aku minta kepada selain Allah. Wa akli ghairu murtah, namun akalku masih ndak plong, ndak nyaman. Lakinna syuyukh yaqulun hadal Islam, akan tetapi guru-guru kami, syekh-syekh kami bilang ini tuh Islam, ini bagian dari agama, ini sunnah Nabi. Parah pula dia bilang sunnah Nabi pula minta di kuburan. Mungkin saja bener loh. Sampai sebagian mereka mengatakan kalau antum minta di kuburan itu sebagai bentuk antum penghormatan terhadap orang soleh, dan ini bagian dari ibadah kita, penghormatan, pemuliaan terhadap orang soleh. Antum tidak menghormati para wali, antum langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Nah, seperti itu. Fakuntu ujbiru nafsi ala an usaddiq, sehingga aku pun memaksa diriku untuk membenarkannya. Padahal kata supir tadi, akli ghairu murtah, akalku ndak pelong gitu loh, ndak bisa nerima. Masa ini bagian dari agama minta di kuburan sih? Ndak bisa nerima akalnya. Tapi karena syekh-syekh guru-gurunya tadi mengatakan ini adalah bagian dari Islam, ya sudahlah, dipaksalah dirinya tetap untuk membenarkan apa yang disampaikan syekh. Hatta ja'ana al-ilmu min tullabil jami'ah al-islamiyah, sampai datang kepada kami ilmu dari kalangan para tullab al-jami'ah al-islamiyah, para tullab al-jami'ah islamiyah. Ya, ini juga ya ikhwan, al-jami'ah islamiyah tempat kuliah yang bagus ya, diajarkan tauhid, diajarkan sunnah. Namun ingat ikhwan, innama yuzakki al-mar'a amaluhu, yang merekomendasi seseorang, yang membaguskan seseorang itu amalan dia, bukan kampusnya. Ya, maka sering ana bilang sama antum semua ya ikhwan, antum jangan mandang kalau ana sudah belajar di tempat ini insya Allah antum ana aman begini-begini. Enggak, di mana-mana pun banyak fitnah. Ya, makanya ana pernah kemarin umroh terakhir itu ketemu sama anak remaja umur 18 tahun. Ana bilang, antum ngapain? Belajar Ustaz. Ana mau nunggu ke Jamiah Islamiyah. Ya, karena ngomong ya mendingan antum masuk pondok pesantren atau belajarlah daripada luntang-lantung di Madinah nunggu Jamiah Islamiyah, lulus belum tentu, main game HP nemen terus ya. Nah, itu kadang fitnah. Apa fitnah? Fitnahnya sebagian thalabul ilm ini, anak akan belajar ke Saudi sambil nunggu pendaftaran Jamiah Islamiyah. Udahlah, antum kalau antum mau nunggu Jamiah Islamiyah, antum enggak usah pegang HP. Kalau masih megang HP itu namanya ngeles. Ya. Kenapa? Ngapa tidak boleh Ustaz megang HP? Ya, enggak, untuk main HP. Enggak main HP. Kalau untuk ingin belajar di Jamiah Islamiyah, ingin belajar di Madinah, saran ana enggak usah ber-HP. Itulah kuncinya. Kalau masih pakai HP, susah Ustaz informasi. Lah Ustaz zaman dulu kok udah pakai HP. Bisa belajar lulus. Kalau antum masih main HP sudah sama baik. Ya. Karena fitnah HP ini dimanapun. Kita belajar, kenapa kita memilih belajar di Yaman? Lebih fokus, internet lemah. Ya. Susah sekali cari sinyal. Nah itu saja yang menyelamatkan orang-orang yang belajar di Yaman. Makanya pondok pesantren itu melarang santri megang HP. Antum kalau yang megang-megang HP ini ketahuan tidak beres dengan HP tersebut, jangan salahkan. HP tersebut memungkinkan dijual, jadikan uang, nah antum belikanlah kitab saja. Nanti disita. Wa'allamuna at-tauhid. Nah, para tulab jamiah ini tadi mengajarkan tauhid kepada kami. Alhamdulillah ya ikhwan, tulab-tulab jamiah itu banyak juga yang jadi dai. Banyak. Masya Allah. Termasuk di Indonesia ini banyak dakwah-dakwah tauhid disampaikan oleh para tulab al-jamiah al-mutakharijun min al-jamiah islamiyah. Banyak. Ribuan. Fa'araftu at-tauhid, sehingga aku pun mengenali tauhid, wa tabarra'tu minasyirki wa ahlihi, aku berlepas diri dari syirik dan ahli syirik.
Fahadha kana jahilan. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ini orang bodoh, tidak tahu ilmu. Wala syakka anna mithla hadha ma'dzur. Tidak diragukan lagi, orang yang seperti ini diberi uzur. Masa dikafirkan? Ya benar. Kadzalik man alimna min hali biladihi al-jahla bitauhid wal ilma bisyirki fa innana na'lamu annahu inidda'a al-jahla fa huwa shadiqun fa hadha aidan yu'dzar. Demikian juga orang yang kita ketahui dari kondisi negerinya adalah kebodohan terhadap tauhid, ya, bodoh terhadap ilmu tentang syirik, maka kita ketahui tatkala dia mengklaim, mengaku tidak tahu ilmunya, mengaku al-jahl, fahuwa shadiq, dan dia jujur, ini juga diberi uzur. Difahami? Nah, sekarang pertanyaan untuk antum, orang yang ada di Indonesia ini, apakah dikatakan mereka adalah orang-orang yang negeri ini tadi adalah negeri yang betul-betul tauhid itu wadih, jelas, ataukah tidak? Wallahu a'lam ya ikhwah. Kalau ana pribadi tidak berani mengatakan Indonesia ini tauhid wadih. Mungkin wadih di kalangan salafiyin, di kalangan ikhwan-ikhwan pengajian. Adapun di kalangan seluruh kaum muslimin secara mayoritas, tauhid itu belum wadih. Tauhid masih samar bagi mereka. Kenapa? Karena banyaknya duat, banyaknya tokoh-tokoh yang menyeru kepada perkara-perkara syirik, namun digambarkan kepada masyarakat, digambarkan kepada umat, itu bukan kesyirikan. Wadih? Jelas? Ya. Amma da'wa al-mujarrada fi hadhil masail adh-dhahira fala tuqbal li'anna al-asla yadfa' hadhid da'wa wa ya'baha. Adapun ad-da'wa al-mujarradah, semata-mata pengakuan, semata-mata mengklaim bodoh pada permasalahan-permasalahan yang zahir seperti ini, maka tidak bisa diterima pengakuan seperti itu tadi. Kenapa? Karena hukum asal yadfa' hadhid da'wah. Hukum asal pengklaiman seperti ini itu bisa tertolak. Wa ya'bah, enggan. Jelas? Wa amal masail allati qad takhfa. Jelas ya ikhwan, yang masalah-masalah yang zahir. Jelas tadi dia? Jelas? Jadi masalah yang zahir, yang orang itu bisa dikafirkan, hukum asal masalah zahir itu masalah yang tidak ada namanya udzur bil jahl. Kadang pada sebagian kondisi orang itu bisa dikasih udzur juga karena kondisi dia atau kondisi negaranya. Wa amal masail allati qad takhfa fahadil asl al-jahlu fihi al-jahlu biha. Adapun masalah yang terkadang memang samar, maka hukum asal pada masalah ini adalah al-bodoh, al-jahlu, tidak tahu ilmunya, bodoh. Famanid da'al jahla biha saddaqnahu wa 'allamnahu wa bayyanahu lahu. Siapa yang mengklaim kalau dia belum tahu ilmunya, maka kita benarkan, kita ajari dia, kita jelaskan kepada dia. Difahami? Ini masalah samar. Wa hadat taqsim a'ni al-masail al-zahira wal masail allati qad takhfa. Pembagian seperti ini, yaitu masalah yang zahir dan masalah yang samar, min jihati anwa'ihi, ditinjau dari sisi jenis-jenisnya, yakhtalifu min baladin ila baladin, berbeda dari satu negeri ke negeri yang lain. Jelas ya ikhwan? Masalah yang zahir, masalah yang samar, faham? Jadi ada dua masalah. Ada masalah yang zahirah, ada masalah yang khafiyah, yang samar. Nah, masalah zahirah atau khafiyah ini tadi setiap negara beda. Mungkin di Saudi ini masalah dianggap zahirah, ya, zahirah. Di Indonesia itu dianggap masalah khafiyah, samar. Ya benar? Tauhid di Saudi, menyembah kuburan, zahirah. Di Indonesia samar. Jelas? Karena banyaknya kiai-kiai yang menyeru kepada kekuburan. Mana heran juga ya kawan, di zaman sekarang kok ada teman-teman ya yang belajar, yang mendakwakan tauhid ini dikit-dikit mau mengkafirkan. Ya. Seakan-akan tidak ada masalah udzur bil jahl.
Orang-orang yang memahami seperti ini. Woi, orang Indonesia ini tadi banyaklah bodoh. Ikhwan, berapa sih dai salafi? Ya Ustadz, ya akhi, berapa sih dai salafi? Kita di Palembang ini saja toh. Ala pemahaman engkau menurut versinya antum, tidak ada kok. Tidak ada. Kalau antum menganggap bahwasanya sebagian ustadz-ustadz salaf yang berdakwah itu adalah orang yang punya pemahaman murji'ah, menanamkan pemahaman irja, berarti yang pemahaman antum cuma berapa orang? Tidak banyak di Indonesia ini. Berarti yang lainnya kebodohan semua. Difahami? Nah itu kadang parah juga. Nah bilang parah deh, ustadznya antum. Faqad takunul mas'alah indana zahira. Kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili, terkadang ada satu masalah menurut kami, menurut negeri kami di Saudi itu zahira. Lakinnaha fi baladin ma khafiyah. Akan tetapi di negeri lain dianggap samar. Di Saudi ini masalah nyembah kuburan syirik besar. Di Indonesia minta-minta di kuburan itu namanya tawasul, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dapat pahala. Ya apa enggak? Iya apa tidak? Iya kan? Iya. Nah, itu yang jadi masalah ya ikhwan. Di Saudi nyembelih kepada selain Allah syirik besar. Di Indonesia nyembelih kepada selain Allah tradisi nenek moyang kita. Enggak, bukan syirik, budaya. Ya benda. Nah, itu tadi. Dukun saja dianggap budaya. Fayajibu ala talibil ilmi indal hukmi in ihtaja ilaihi ayyakuna faqihan fin nazar fi anwa'il masail. Maka wajib bagi seorang talibul ilmi ketika menghukumi, kalau memang butuh untuk menghukumi, hendaknya dia faqih, orang yang faqih, faham ya di dalam meninjau jenis-jenis permasalahan tadi. Wa alla yanqul ma fi baladin ila baladin akhar. Janganlah dia memindahkan, menukil apa yang ada di suatu negeri dibawa ke negeri lain. Wa hadza minal ahammiyah bimakan. Ini termasuk perkara yang penting terhadap suatu tempat. Difahami? Mungkin bagi Saudi Arabia, bagi Yaman, mungkin itu masalah yang zahira syirik. Antum lihat ya ikhwan, antum tidak berangkat ke Saudi Arabia, antum berangkat umroh, antum lihat orang-orang Indonesia banyak sekali ritualnya. Orang Saudi tidak ada yang ngusap-ngusap Ka'bah, nangis-nangis, ngelus-ngeluskan ke wajah. Itu Hijr Ismail atau apa namanya Makom Ibrahim. Orang-orang Saudi nggak ada ngelus-ngelus diusapkan ke badan. Orang Indonesia banyak, ya toh? Lihat di Jabal Ar-Rahmah, tulisan-tulisan nama diyakini oleh sebagian orang Indonesia. Kalau tulis nama si A dan si B, si apa namanya Wande dan si Fulana, ini akan menikah, akan jodohnya, segala macam keyakinan khurafat. Orang mana itu? Orang Indonesia toh. Banyak mereka tidak tahu ilmunya, ya toh. Lewat kuburan Nabi mereka mengatakan, ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Syirik apa tidak mengatakan seperti itu? Tidak boleh. Kalau minta syafaat, mintanya kepada Allah SWT, bukan minta kepada Rasul. Banyak orang Indonesia seperti itu. Banyak. Ini menunjukkan di Indonesia banyaklah kebodohan dibandingkan ilmu. Tugas kita menyampaikan, bukan menghukumi fulan kafir, fulan murji'ah. Difahami? Wadih? Nah, hataman. Nah, selesai, ya. Wadih? Jelas wadih? Sekarang kita hataman. Terakhir. Wa kulluha min a'dhami ma yakun khataran wa aktsari ma yakunu wuqu'an. Nah, seluruh pembatal-pembatal Islam ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk yang paling besar bahayanya dan paling banyak terjadinya. Jelas? Jadi yang 10 ini, 10 pembatal keislaman yang dalam buku yang kita pelajari ini adalah termasuk yang paling besar bahayanya dan paling banyak terjadi. Hadza bayanun li sababi ikhtiyarihi li hadin nawaqid al-'asharah. Kata Syekh Sulaiman, inilah sebab beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memilih 10 pembatal ini tadi.
Kenapa? Karena 10 pembatal ini annaha a'dhamu khataran wa aktsaruha wuqu'an. Karena 10 pembatal ini adalah yang paling besar bahayanya dan paling banyak orang terjatuh. Fayan bagi lil muslim ayyahdzarha wa yakhafa minha ala nafsihi. Selayaknya bagi seorang muslim untuk waspada dan takut terhadap dirinya. La syakka annal mu'min yajibu alaihi ayyahdzara syirkah. Tidak diragukan lagi, wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk waspada dari kesyirikan. Wa yakhafal fitnah, dia hendaknya takut terhadap fitnah. Fa inna Ibrahim alaihissalam kana yahdhar asyirkah. Dulu Ibrahim alaihissalam waspada dari kesyirikan. Wa yakhafu al fitnah, Ibrahim pun takut akan fitnah. Wa kana min du'aihi, bahkan dulu termasuk doanya Nabi Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim berdoa, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Berdoa Ibrahim. Kenapa beliau berdoa seperti ini? Menunjukkan sangat-sangat berbahaya. Beliau menggunakan lafaz wajunubni. Maknanya ij'alni fi wadin wa syirka fi wadin akhar. Jadikan aku di satu lembah yang jauh, syirik di lembah yang di lembah yang jauh pula. Jadi tidak berdekatan. Beliau minta jauhkan, bukan minta jangan sampai terjatuh, tapi minta jauhkan supaya tidak terjatuh. Ya. Wa hadzal khauf wal hadar yaqtadi minal insan ay yata'allama at-tauhid. Rasa takut dan kewaspadaan seperti ini menuntut bagi seseorang untuk mempelajari tauhid. Wa ayyahrisu alaihi, dan semangat untuk mengenali tauhid. Wa ayyafraha bihi haitsuma wajada yudarras, dan hendaknya dia senang di mana dia mendapati ada yang dipelajari tauhid tadi. Ya ikhwan, harusnya ketika ada dibuka pelajaran tauhid dia senang sekali. Dua kiranya kita ini para duat salafiyun, para tulabul ilm, para asatidzah senantiasa menyuarakan tauhid ini. Daurah-daurah pembahasannya tauhid, daurah-daurah temanya tauhid. Nindak ikhwan-ikhwan pula minta daurah, apa temanya? Temanya adalah Ustadz meniti kebahagiaan dalam masa depan. Ya. Ternyata tema-temanya mau yang romantis, yang keluarga, yang sakinah, ekonomi, sebab-sebab rezeki. Yang paling penting itu tauhid. Apa hukum menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apa hukum tawakal kepada selain Allah? Penting ini tadi. Ya. Harus diprioritaskan. Boleh tema-tema yang seperti itu sekali-kali. Masa itu terus temanya? Ya. Justru ya kawan, subhanallah, ana berharap ya, sangat-sangat berharap panitia-panitia kajian yang penggiat dauro-dauro yang mengundang ustadz-ustadz senior, harusnya panitia minta tema tentang tauhid. Kenapa? Biasanya tablik akbar itu yang datang banyak kan? Orang awam gitu loh kan? Harusnya gitu. Kalau cuman tema-tema masalah romantis, masalah perdagangan, tanpa ustadz salafi pun banyak. Ya benar. Kadang pinter mereka romantis. Kenapa? Itu ustadz pengalaman, ustadz salafi nggak punya pengalaman romantis. Karena nikahnya di ta'aruf, langsung nikah. Mereka udah pacaran bertahun-tahun. Mulai ngasih bunga, coklat segala macam. Udah pengalaman mereka. Banyak orang yang pengalaman pasti ilmunya lebih mateng dibandingkan yang tidak pengalaman. Nah, banyak orang awam. Tapi kalau masalah tauhid, itulah dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian kata beliau, wa alla yamullah min sama'i durusihi, jangan sampai bosan mendengarkan pelajaran-pelajaran tauhid. Wa ayya'rifa syirka bitafsilihi, dan agar dia mengenali syirik secara rinciannya. Liyahdhara minhu, supaya waspada dari syirik tadi. Wa hatta la yaqa'a fihi, supaya jangan sampai terjatuh pada syirik. Jadi perlu tahu syirik secara rinci. Fa as'alullaha azza wa jalla ayyu'inana 'alal qiyam bil wajib wa nusrat at-tauhid wa nusrat at-tauhid wa nashri at-tauhid wa sabri 'ala ma yusibana fi hadzat thariq. Kata beliau, aku memohon kepada Allah azza wa jalla agar membantu kita, menolong kita untuk melaksanakan kewajiban menolong tauhid, menyebarkan tauhid, dan sabar terhadap apa yang menimpa kita di jalan tauhid ini tadi. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari segala sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan hukuman Allah Azza wa Jalla. Salawat Allah dan salam tercurahkan kepada makhluk yang paling baik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga dan sahabatnya. Wa bihadza intahat hadhir risalah qalilatul mabna azimatul ma'na. Maka dengan inilah selesai risalah ini, risalah yang sedikit kalimat-kalimatnya mabna, yaitu kalimat-kalimatnya sedikit namun besar maknanya. Allati nahtaj an naqra'aha wa nu'allimaha wa nubayyin ma'aniha 'alal wajhi sahih. Yang kita butuhkan untuk kita baca, kita ajarkan, kita jelaskan makna-maknanya sesuai dengan pemahaman yang benar. Fa inna min a'dhami ma yadurrul umma al-yaum al-khatbu atau al-khabtu fi masail at-takfir itsbatan wa nafyan. Sesungguhnya termasuk permasalahan yang paling besar membahayakan umat di hari sekarang ini adalah al-khatbu. Ya, al-khabtu, afwan. Al-khabtu fi masail at-takfir. Termasuk perkara yang sangat membahayakan umat adalah al-khabat. Khabat itu artinya serampangan, ya, serampangan dalam masalah takfir, baik dalam menetapkan takfir ataupun meniadakan takfir. Yang menetapkan takfir namanya khawarij, yang meniadakan takfir namanya murji'ah. Famin a'zamil jihad, dan termasuk jihad yang paling besar an nata'allamaha wa nu'allimaha, yaitu kita mempelajarinya dan mengajarkannya. Wa nubayyin murad asy-syekh minha, dan kita jelaskan keinginan Syekh. Jadi kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili, termasuk jihad yang paling besar kita mempelajari nawaqidul Islam dan kita ajarkan nawaqidul Islam ini tadi, dan kita jelaskan keinginan Syekh rahimahullah taala bagaimana. Nas'alullah ayyaj'ala fi ma dzakarna fi hadza syarh khairan wa barakatan wa ayyaj'alahu mimma yasurruna inda liqa'ihi wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Selesai dari pelajaran ini pada hari Senin, ya, hari Senin, Kamis ya, untuk puasa Kamis ya. Pada hari Kamis tanggal 8 bulan November, ya, bulan Dzulqa'dahnya, bulan apa ini? Bulan Rabiul Awal ya, atau bukan, Jumadil Ula, Jumadil Awal ya, Jumadil Akhir, ya. Jumadil Ula ini bulan Jumadil Ula, tanggal berapa itu? Ya, antum catat sendiri ya. Selesai kita pada tanggal 8 November 8 apa 7 nih? 7 November 2024 ya. Alhamdulillah.